Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wisnu Hadi Bimantoro dengan NIM 214102000015. Kali ini pada mata kuliah Device IoT saya akan menjelaskan tentang tiga materi yang akan saya bahas tentang Internet of Things. Ada tiga pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah pengertian IoT, yang kedua konsep dasar IoT, dan yang terakhir adalah implementasi IoT. Pengertian IoT atau Internet of Things, atau dalam bahasa Indonesianya berarti Internet untuk segalanya, sudah menjadi perbincangan di Indonesia beberapa tahun terakhir. Banyak seminar maupun majalah serta artikel di internet yang menggalakkan semangat Internet of Things IoT di Indonesia ini. IoT bisa dikatakan sebagai pintu ke masa depan, di mana pengguna internet bukan hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tapi akan menghubungkan manusia dengan benda, bahkan benda dengan benda sekalipun. Pernahkah kita membayangkan tentang masa depan di mana segala pekerjaan manusianya akan digantikan oleh mesin yang bekerja secara otomatis? Pernahkah Anda membayangkan bisa mengetahui kondisi rumah Anda melalui smartphone ataupun memonitoring kendaraan pribadi Anda seperti indikator bahan bakar, menyalakan dan mematikan kendaraan hanya melalui smartphone? Di zaman modern ini, semua dapat dilakukan. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menghubungkan alat-alat tersebut dengan cara adalah internet atau IoT, Internet of Things. Konsep dasar IoT adalah pada dasarnya Internet of Things, sebuah konsep untuk memaksimalkan fungsi konektivitas internet dari awalnya hanya menghubungkan antara manusia menjadi manusia antar benda maupun benda antar benda. Seperti yang kita ketahui, sejarah awal dari dikembangnya internet adalah untuk menghubungkan komputer dan komputer. Komputer tersebut berisi tentang data-data yang diolah manusia. Dengan kata lain, internet pada saat itu menghubungkan antara manusia, sehingga manusia dapat saling bertukar informasi dan sumber daya. Lalu seiring dengan berkembangnya teknologi, manusia ingin mengembangkan fungsi internet menjadi penghubung manusia dengan benda. Interaksi internet bukan lagi antara manusia dengan komputer, namun manusia dengan TV, kulkas, mesin cuci, kendaraan pribadi, dan apapun bendanya. Semua menggunakan internet. Dengan menggunakan IoT ini, kita bisa mengendalikan dan memonitor apapun benda di sekitar kita. Kita bisa menyalakan atau mematikan kendaraan, memonitor kondisi rumah saat ditinggalkan, mengoperasikan barang elektronik hanya lewat smartphone maupun komputer dengan bantuan koneksi internet. Bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari, konsep IoT dapat diterapkan di dunia industri maupun bisnis. Selanjutnya adalah implementasi IoT. Mesin dibuat agar pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Pada awalnya mesin dibuat hanya untuk membantu manusia dan dioperasikan secara manual. Namun lambat laun mesin bisa berjalan sendiri atau kita sebut otomatis, tetapi dalam perkembangannya pemanfaatan mesin sebagai alat dalam sebuah sistem akan menemui kendala jika sudah menyangkut jarak dan waktu. Ada 4 implementasi IoT yang bisa saya jelaskan, yaitu yang pertama implementasi IoT dalam bidang keamanan, lalu yang kedua implementasi IoT dalam bidang properti, yang ketiga implementasi IoT dalam bidang medis, dan yang keempat implementasi IoT dalam bidang industri manufaktur. Saya jelaskan sedikit tentang implementasi IoT dalam bidang keamanan.
Yaitu di zaman canggih ini, hampir semua perangkat yang terpasang di sebuah infrastruktur kompleks menggunakan bantuan perangkat IoT untuk mengatur kinerja dari sistem yang ada. Misalnya, kita sering melihat ada banyak kamera di jalanan, sedangkan ruang kontrol dari perangkat itu entah ada di mana. Dalam skenario seperti ini, untuk menghubungkan ruang kontrol dan kamera diperlukan jaringan internet. Perangkat di ruang kontrol dan kamera itu sendiri menggunakan IP address sebagai pengenal unik sehingga antar perangkat dapat saling bertukar informasi. Selanjutnya, implementasi IoT dalam bidang properti. Dalam sebuah gedung pencakar langit tentu ada banyak perangkat yang dikendalikan oleh komputer seperti eskalator, sistem pendingin gedung, sistem keamanan, CCTV, sistem administrasi, kelistrikan, dan lain-lain. Untuk mendapat informasi dan memonitor dari berbagai sistem yang terpasang di gedung tersebut, pasti akan terpasang banyak sekali sensor yang dibuat dengan fungsi tertentu. Dari sensor inilah yang nantinya kita akan mengoleksi data dan kirimkan ke komputer untuk diproses dan diolah menjadi sebuah informasi terpadu tentang kondisi dari gedung tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah implementasi IoT dalam bidang medis. Penggunaan RFID dan NFC tag yang dipasang pada perangkat medis untuk memudahkan pengelolaan maintenance alat. Cukup dengan scan maka informasi tentang alat tersebut muncul. Pemasangan sensor detak jantung dan sensor yang lain pada pasien yang terhubung ke ruang pusat kontrol untuk memonitor keadaan pasien secara otomatis dan memberikan peringatan jika terjadi hal buruk, sistem pembayaran rumah sakit, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah implementasi IoT dalam bidang industri manufaktur. IoT sekarang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam industri manufaktur. Alat produksi yang telah terpasang IoT diprogram untuk mengumpulkan data dan mengirimkannya ke server. Dari server, data diolah dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan langkah selanjutnya, serta kinerja, kondisi, dan hasil dari mesin produksi dapat dimonitor secara real time. Jadi itu adalah sedikit yang bisa saya jelaskan tentang pengertian dan konsep dasar IoT pada mata kuliah device IoT ini. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian dan penjelasan presentasi dalam video ini kurang bagus, kurang menarik, dan kurang lengkap. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.